Saya masih ingat waktu Pak Albert ada di sini, kami bercerita. Saya juga beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah ke Surabaya ya, ke tempat Pak Albert. Dan senang sekali hari ini Pak Albert juga ada dengan bapak dari Pak Albert dan adik ya, dengan adik dari Pak Albert ya. Bersyukur hari ini kita boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Secara pribadi ya, saya waktu dengar Pak Albert dijadikan menjadi ketua organisasi kurator di Indonesia, buat saya itu satu hal yang luar biasa saudara ya, karena mendengar ceritanya beliau waktu ada di sini ya, dan sekarang menjadi ketua membawahi banyak orang ya di profesi yang sama, yang membuat beliau ada di luar negeri 14 bulan dan hari ini Tuhan angkat supaya melalui apa yang ada sekarang nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan beliau dan pekerjaannya. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya kasih judul hari ini buat setiap kita, yaitu Grace Flow atau anugerah yang mengalir. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di tengah dunia yang cepat sekali berubah hari ini ya, bisa diumpamakan seperti seorang anak yang tersesat di dalam keramaian di tengah satu kota yang sangat padat. Seperti kita pergi ke Kuala Lumpur misalnya di masa-masa liburan, kalau saudara jalan di perempatan depannya McD Loten itu ya, perempatan yang sangat terkenal sampai dibikinin penyeberangan yang seperti di Jepang gitu ya. Itu sangat ramai, dan ketika sangat ramai seperti itu kemungkinan anak kecil ya, orang yang baru datang itu bisa tersesat. Di tengah dunia yang sangat cepat berubah ini dan penuh dengan berita-berita yang kadangkala kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, kita tidak punya cara sendiri untuk keluar. Ada berapa banyak dari kita yang bisa jujur untuk mengakui bahwa kita itu seringkali terjebak di dalam satu keadaan di tengah dunia kita hari ini yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Bisa dosa kita, bisa adalah kebiasaan buruk kita, atau cara kita bekerja yang kita sadar bahwa ini sebenarnya nggak bagus, ini sebenarnya nggak benar. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk keluar dari sana. Atau dalam satu pergumulan yang kita sudah berdoa bertahun-tahun, namun kita belum mendapatkan jalan keluar. Nah hari ini saudara di momen kita di minggu Advent yang ketiga ini, kita akan belajar sesuatu yang saya ambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya ajak kita untuk baca secara bergantian. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Mungkin bisa bantu ditayangkan di screen. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat semua membaca ayat yang genap, dan ayat yang terakhir ayat 18 kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kusebutkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datangnya oleh Yesus Kristus. Sama-sama ayat 18, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa,
Biarlah setiap hati kami boleh terbuka di hadapan-Mu siang hari ini. Seperti Kristus datang ke dalam dunia dan dunia menolak Dia, Tuhan. Mungkin sebagian dari kami, bahkan seluruh kami di tempat ini, kami melakukan hal itu. Ada banyak penolakan dalam hidup kami terhadap rencana-Mu. Ada banyak penolakan terhadap kehendak-Mu. Namun biarlah hari ini kami boleh diterangi oleh firman-Mu, supaya hati kami dapat melihat terang yang sejati. Sehingga semua hal yang selama ini kami pikir menyengsarakan kami di dalam Engkau, menjadi sesuatu yang menghibur kami. Mengangkat semua keraguan kami akan Tuhan. Sehingga mata kami terbuka dan kami dapat melihat anugerah yang berlimpah di dalam Kristus Yesus. Biarlah cahaya Injil-Mu menyinari kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh makan yang baik hari ini. Kami mau duduk diam dan kami mau diajar oleh Tuhan. Berbicaralah di tengah kami hari ini Roh Kudus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita melihat dari pembacaan kita hari ini. Ayat demi ayat kita baca. Dan ada beberapa ayat yang sungguh sangat memberkati saya, saudara ya. Dikatakan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi di ayat sebelumnya dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Kita seperti ada di tengah-tengah keadaan yang tidak punya jalan keluar. Kita tidak tahu harus berbuat apa di tengah dunia. Saya kutip sedikit cuplikan khotbah dari minggu yang lalu, saudara. Berbicara tentang terang, saya ingin mengingatkan kita kembali, kalau Kristus tidak menjadi terang bagi kita hari ini, kalau kita belum bisa memaknai Kristus sebagai terang dalam hidup kita hari ini, mungkin kita tidak menyadari bahwa keadaan kita hari ini gelap. Karena terang Kristus tidak menjadi cahaya bagi kita, bukan karena cahayanya kurang kuat, cahayanya kurang terang, tapi karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Kita sedang tersesat dan semakin tersesat di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya kasih contoh beberapa hal minggu yang lalu dan saya ingin ulang sedikit karena ada beberapa bagian yang relate dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Saudara, kalau kita melihat dunia yang kita hidupi hari ini dan kita melihat sosial media, kita melihat budaya yang kita hidupi hari ini, saudara. Minggu lalu saya berikan contoh buat kita, kalau dulu ada perilaku tertentu yang kalau kita melihat orang berperilaku seperti itu, orang itu mungkin merasa malu kalau dia berperilaku seperti itu. Ya. Ada orang-orang, ada beberapa hal yang di tengah-tengah masyarakat dalam lingkungan sosial, kalau dulu itu terjadi, kalau dulu itu mereka lakukan, mereka akan merasa malu. Tapi hari ini kalau tidak seperti itu, tidak melakukan, tidak ikut dalam budaya seperti itu, sepertinya kita ketinggalan zaman. Ada hal-hal yang kalau dulu sepertinya membuat kita merasa malu, tapi sekarang membuat kita merasa bangga melakukannya. Kenapa? Karena kita mengikuti tren yang ada di dunia hari ini. Saya kasih contoh fashion misalnya. Saya nggak anti fashion, saya suka baju-baju yang stylenya bagus, saya suka stylish. Tapi kalau kita lihat saudara, orang-orang budaya fashion dari tahun ke tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu dengan hari ini, itu sudah mengalami pergeseran yang sangat panjang, yang sangat jauh sekali. Dan seringkali kita sulit untuk membedakan begini. Di dalam sosial budaya, dalam pertemanan kita sulit untuk membedakan begini. Mana yang fashion, mana yang sesuatu yang menjebak kita untuk masuk ke dalam area yang berbahaya. Sangat sulit untuk dibedakan. Semakin ke sini semakin sulit untuk dibedakan. Di dunia entertain ada banyak rekan-rekan anak-anak Tuhan yang memutuskan untuk tidak mau terlalu tampil di muka umum, di depan layar. Kenapa? Pertama karena memang sulit dapat job. Karena ketika ada dalam satu lingkungan, kalau nggak ngikutin budaya yang laki-laki harus sedikit kemayu, harus dengan ornamen tertentu, dengan gestur tertentu, yang sebenarnya bukanlah budaya yang baik. Tapi hari ini ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang seperti itu, seringkali kita tidak menyadari bahwa dunia kita hari ini gelap.
Bukan hanya karena bencana alam yang sedang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara, tapi lebih kepada yang hari-hari kita lihat di dalam dunia bersosial kita hari ini. Sosial media membuat kita itu sulit untuk bisa merasakan, memaknai kegelapan yang ada di dalam dunia. Dulu kalau ada orang yang kedapatan berselingkuh, ya, itu malunya minta ampun. Saudara lihat sekarang di sosial media, influencer dan lain sebagainya. Semua diceritakan tanpa ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Dulu kalau ada orang jatuh dalam dosa tertentu, gak usah yang percaya Tuhan, yang gak percaya Tuhan, pasti memilih untuk menepi sejenak. Hari ini kita lihat dengan bangga bisa bercerita ke mana-mana. Bisa membuat satu hal seolah-olah membenarkan pembenaran, membuat pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Bukankah itu sebuah kegelapan? Hari ini kita sedang tinggal di dunia yang betul-betul gelap, dan kalau kita tidak menyadari bahwa kita sedang ada di tengah dunia yang gelap hari ini, itu yang membuat kita tidak bisa melihat Kristus sebagai cahaya yang bersinar di dalam kehidupan kita. Kenapa saya sharingkan ini buat kita? Karena poin pertama kita hari ini adalah kita melihat di dalam apa yang disampaikan oleh Yohanes. Ada terang, the light that seek us. Ada terang yang mencari kita, yang mau menyinari kehidupan kita. Ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam ayat yang kita baca di ayat yang ke-9, Yesus bukan hanya diumpamakan seperti terang. Yesus tidak hanya diperkenalkan seperti terang biasa. Tapi dia adalah terang sejati yang tidak menunggu seseorang menjadi bercahaya dulu, baru Yesus mau datang kepada dunia. Yang tidak menunggu dunia memiliki cahaya dulu, baru dia mau datang kepada dunia. Yesus datang ke dalam dunia yang gelap supaya kehadirannya di tengah dunia memberikan dunia terang yang sejati, dan dunia dapat melihat apa yang salah di dalamnya, apa yang harus diperbaiki dari kehidupannya. Saya memberikan ilustrasi dalam morning blessing seperti ini ya. Kalau kita berjalan di suasana yang gelap gitu saudara ya. Saya pernah datang beberapa kali ke tempat ini pagi-pagi gitu ya. Semua lampu dimatikan saudara. Kadang-kala tuh nabrak kursi. Bukan kadang-kala ya, hampir selalu nabrak kursi karena gelap banget gitu ya, belum ada cahaya gitu. Sampai cahayanya, lampunya dinyalain dikit, baru kita bisa lihat jalan yang benar di mana nggak ada kursi, di mana ada kursi, di mana ada penghalang, di mana tidak ada penghalang. Seringkali kita suka menikmati keadaan yang gelap, mungkin karena sensasinya. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, itu seperti dia menerangi jalan yang ada di depan kita, supaya mungkin kita sedang berjalan di tempat yang salah, di dunia yang salah, di budaya yang salah. Ketika Kristus bercahaya atas kita, kita dapat melihat apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita. Nah, yang ajaib adalah saya suka Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa kedatangan Kristus pada kali yang pertama, dia tidak menunggu umat Israel sebagai pemilik janji itu bertobat sungguh-sungguh dulu, baru Yesus mau datang. Dia tidak menunggu umat Israel datang semuanya beribadah kepada Allah, menyembah dia dengan sepenuh hati dulu, baru dia datang. Tidak. Tapi dia datang di tengah kegelapan mereka. Bahkan kalau kita belajar lebih banyak sedikit gitu ya, kita bisa melihat begini, kedatangan Kristus di tengah-tengah keputusasaan orang Israel, mereka kalah peperangan, mereka ada di bawah pemerintahan dari kekaisaran Roma. Tuhan tidak berbicara selama ratusan tahun kepada mereka. Di tengah keadaan di mana mereka merasa sepertinya Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka, Yesus datang dan memberikan cahaya buat jalan-jalan mereka. Kalau Yesus gak datang hari itu, mereka tidak akan pernah melihat apa yang harus mereka perbaiki dalam hidup mereka. Kalau Yesus tidak hadir di tengah mereka saat itu, mereka tidak tahu bagaimana menyembah Allah yang hidup. Ayat yang ke-18 bilang apa? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa yang membuat kita mengenal bagaimana Allah itu. Saudara, hari ini, kalau hari ini mungkin kita menyadari dan mengakui bahwa kita ada di tengah dunia yang gelap.
Mari renungkan apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita hari ini. Ada cahaya yang sedang datang kepada saudara di tengah momen perayaan Natal ini. Mungkin hari ini kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan iya aku ada di dalam kegelapan hari ini. Aku gak tahu apa yang salah dalam hidupku, tapi aku sepertinya enjoy dengan dunia yang aku hidupi sekarang. Dan aku merasa gak ada yang salah dari kehidupanku, semuanya baik-baik saja. Tapi sebenarnya kita sedang berjalan ke dalam satu area yang sangat berbahaya bagi kita. Dan ketika firman Tuhan datang bagi kita hari ini, kita diberitahu bahwa tanpa kita melihat Kristus sebagai terang dalam hidup kita, tanpa kita melihat bagaimana cahayanya itu membuat kita mengerti apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita benahi dalam hidup kita, kita gak akan pernah bisa keluar dari sana. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak menunggu untuk kita sempurna dulu, baru dia mau menerangi kehidupan kita. Saudara, seringkali yang menjadi penghalang bagi kita adalah karena kita memang masih mencintai apa yang gelap itu. Kita masih mencintai sesuatu yang gelap sehingga terang Kristus tidak bisa bercahaya, tidak menjadi cahaya yang sejati bagi kita. Saya beberapa kali berbicara dengan beberapa orang ya, yang saya tahu gini, sebenarnya orang tersebut tahu apa yang harus dia perbuat. Sebenarnya orang tersebut tahu apa yang harus dia lakukan. Orang-orang yang seperti itu, mungkin diantara kita ada yang seperti itu ya. Kita gak perlu nasihat, kita gak perlu peneguhan, kita tidak perlu kata-kata motivasi, yang kita perlukan cuma satu. Hati yang mau bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. That's it, gak ada yang lain. Karena tanpa kita memberikan hati kita untuk menyadari bahwa iya aku gelap, aku tersesat, aku gak punya jalan untuk keluar, aku tahu aku hanya bisa keluar dari tempat ini ketika aku melihat Kristus sebagai terang di dalam kehidupanku, mengikuti kehendaknya. Maka yang kita perlukan cuma satu, tinggalkan apa yang kita cintai, yang ada di dalam kegelapan. Tinggalkan cara hidup yang ada di dalam kegelapan. Dan mari kita beranjak kepada terang Kristus. Karena sebenarnya dia tidak menunggu kita untuk sempurna. Dia ada sekalipun kita lemah. Dia ada sekalipun kita terbatas. Dia ada sekalipun kita masih penuh dengan dosa. Dia datang ke dalam hidup kita supaya kita lihat apa yang harus kita lepaskan dari hidup kita. Saudara, saya berdoa supaya di momen perayaan Natal ini kita bukan hanya melihat ornamen Natal di setiap mall. Kemarin saya lihat di Instagram ada 5 atau 6 tempat yang punya ornamen Natal, dekorasi Natal paling bagus di Malaysia. Kuala Lumpur dan Selangor, salah satunya Bandar Utama ya, One Utama gitu ya. Kita tidak hanya bersuka cita karena ada ornamen Natal yang sangat indah ya, di pavilion, di Sunway, Piramid ya, bagus banget dekorasi Natalnya. Tapi lebih daripada itu kita melihat bagaimana dekorasi hati kita hari ini. Bagaimana dekorasi kehidupan kita hari ini. Mungkin kita berusaha untuk menjadi terang dulu, menjadi bercahaya dulu, untuk memikat Tuhan datang pada kita. Tapi saya mau kasih tahu kita, Tuhan tidak menunggu kita bercahaya untuk dia datang. Dia datang di tengah kegelapan kita, supaya kita tahu apa yang harus kita rubah. Supaya kita tahu apa yang harus kita benahi. Saudara, Yesus tidak menunggu kita bersinar dulu. Yesus datang sebagai terang untuk menembus kegelapan di dalam hati kita. Penting saudara, saya ingin menekankan ini buat kita. Sadarilah bahwa dunia yang tempat kita hidup hari ini semakin hari semakin gelap. Dunia tempat kita tinggal hari ini bukan semakin terang saudara, semakin hari semakin gelap. Kita akan melihat akan ada banyak regulasi-regulasi yang secara global akan dibuat ya, dan makin ke sana kita akan melihat, kalau dulu kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang malu untuk muncul ke publik, jangan kaget kalau satu hari nanti ya, sekarang sudah terjadi di beberapa negara ya, itu kalau kita tidak memberikan ruang seperti yang diberikan oleh yang lain, kita dianggap orang yang melawan pemerintah. Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Namun kasih Tuhan membawa semua orang kepada pertobatan yang sejati.
Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mencintai semua orang. Tapi kasih Tuhan itu membawa semua orang kepada pertobatan yang sejati. Yang kedua saudara, kita melihat ada the grace that doesn't give up. Ada kasih yang tidak pernah menyerah di dalam hidup kita. Yang pertama tadi terang yang sedang datang kepada kita. Yang kedua ada kasih yang tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Ayat 11 bilang begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang itu, kepunyaannya itu tidak menerima dia. Saudara, kita lihat begini ya. Penolakan itu bukan hanya berhenti, bukan hanya terjadi ketika di zaman Yohanes. Ketika Yesus datang dan ditolak bahkan oleh orang-orang sekampung dengan dia, ya. Yesus ditolak oleh orang-orang yang sekampung dengan dia, bukan hanya di situ. Bukan hanya ditolak, penolakan terhadap Kristus bukan hanya terjadi ketika Yesus hidup sampai di kayu salib, bukan. Tapi hari ini saudara, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita ini seringkali juga melakukan penolakan kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak setelah kita jatuh dalam dosa. Dan kita merasa sepertinya Tuhan itu tidak mau lagi dekat dengan kita. Ketika kita punya rasa malu atas satu kesalahan, kejatuhan di masa lalu kita. Ketika kita kecewa atau ketika doa kita tidak dijawab. Atau ketika kita terluka terhadap kehidupan. Saya belajar saudara ya, dari sekian banyak kali mengalami kejatuhan. Dan cara setan membuat kita jauh dari Tuhan itu sebenarnya adalah dengan memanipulasi rasa bersalah. Manipulasi rasa bersalah sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan melihat diri kita seperti orang yang dihakimi oleh Tuhan, diri kita seperti orang yang dituduh oleh Tuhan. Kita melihat diri kita seperti seorang terdakwa yang ada di dalam ruang sidang dan semua mata tertuju pada kita dan hakim sepertinya menjatuhkan hukuman. Kamu bersalah, kamu harus dihukum, kamu masuk penjara. Kita seperti ada di situasi yang seperti itu. Sehingga untuk datang pada Tuhan setiap kali kita mendengarkan pesan anugerah. Ada hamba Tuhan mungkin yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Kita merasa, gak mungkin lah. Aku ini udah terlalu bajingan aku ini. Aku ini udah terlalu rusak aku ini. Sehingga kita mulai merasa bahwa ya udahlah ke gereja, ibadah. Tapi ibadah kita lakukan dengan satu sikap hati yang ya Tuhan kalau Tuhan berkenan, kalau enggak ya sudah. Kita datang tapi tidak dengan satu kepercayaan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena performance rohani kita, tapi Allah mengasihi kita. Karena memang dia datang untuk kita, menebus kita supaya kita boleh punya hubungan dengan dia. Supaya kita bisa punya satu hubungan dengan Bapa. Saudara, mungkin kita sering mengalami ini. Terutama rekan-rekan muda di tempat ini. Walaupun yang orang tua, kita yang sudah berkeluarga juga, pasti kita sering mengalami hal ini. Ketika kita mungkin, hal yang paling sering terjadi apa? Kita lupa berdoa. Atau kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu nggak harusnya kita berbuat seperti itu. Dan ketika kita mendengarkan dalam hati kita mungkin berbicara, ayo datang sama Tuhan. Seringkali apa yang kita lakukan? Menunda. Nanti ajalah kalau hatiku udah enak. Saudara, kita tuh seringkali taruh batas atau indikator yang salah. Kita taruh itu di perasaan kita gitu ya. Kita taruh kalau perasaanku kayaknya Tuhan berkenan, aku datang. Perasaanku kayaknya Tuhan marah nih, kalau datang kayaknya digampar sama Tuhan. Enggak sih saudara. Enggak sih, Tuhan yang diceritakan Alkitab bukan seperti itu. Tuhan yang diceritakan Alkitab buat kita adalah Tuhan yang berkenan kepada kita ketika kita datang dengan hancur hati mengaku dosa kita. Firman Tuhan berkata dia setia dan adil dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, penolakan manusia bukan hanya terjadi sekarang, sudah sejak dulu kala. Tapi ada kabar baik buat kita, penolakan tidak menghentikan pergerakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita menolak Tuhan berkali-kali, tapi kasih-Nya tidak pernah berhenti bergerak di dalam kehidupan kita. Kasih Allah tidak pernah berhenti berkarya di dalam hidup kita. Yesus tidak berkata, kalau kamu sudah siap, baru aku datang. Yesus bilang gini, siap gak siap kamu, aku akan datang untuk memulihkan kamu.
Yesus nggak bilang, kalau kamu udah benar, aku datang. Kalau kamu udah benar, aku sertai kamu. Tapi enggak tuh, Yesus bilang gini, kamu siap nggak siap? Aku datang supaya kamu siap. Aku datang supaya kamu diubahkan. Aku datang karena kasihku, aku mengasihi kamu, bukan karena kamu melakukan ini dan itu. Yohanes 3 ayat 16 tidak menjelaskan kepada kita apa yang membuat Allah mengasihi kita. Kalau orang tanya, kenapa Allah mengasihi kita? Jawabannya jelas, karena kita adalah milik kepunyaannya. Pujian yang kita nyanyikan tadi, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Saudara, kalau kita punya satu barang yang sangat berharga buat kita, yang mungkin untuk mendapatkan barang itu kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, usaha, kita kerja bertahun-tahun untuk dapatkan barang itu, kita pasti akan jaga dengan sepenuh hati. Saudara, untuk membuat kita bisa punya hubungan dengan Bapa, untuk membuat kita bisa dekat dengan Dia, untuk membuat kita bisa memanggil Dia Bapa, membuat kita bisa merasakan kasih-Nya, membuat kita bisa mengalami cintanya. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Itu merupakan satu hal yang patut untuk kita syukuri, sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Dan hari ini saudara, saya harus pinjam kalimat dari seorang hamba Tuhan. Teman-teman rekan-rekan muda yang sering lihat Instagram saya pasti tahu saya sering repost postingan beliau. Namanya Joy Manik dari Surabaya. Dia pernah bilang gini, kalau untuk membuat kita menjadi anak-anaknya, Bapa merelakan Sang Putra untuk mati bagi kita. Bagaimana mungkin ketika kita jauh, ketika kita meninggalkan Dia, dan Dia mau membuat kita menjadi musuhnya lagi. Untuk menjadikan kita anaknya, Dia merelakan Sang Putra untuk mati bagi kita. Masa sekarang setelah kita udah jadi anaknya, kita sudah ditebus oleh darahnya, lalu Dia mau menjadikan kita musuhnya lagi. Itu gak mungkin. Dia akan terus berkarya dalam hidup kita. Kalau ada satu kasih yang paling besar, yang bisa kita katakan tidak pernah menyerah di dalam hidup kita, itu bukan kasih dari orang tua, bukan kasih dari pasangan kita, tapi kasih dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab menjelaskan buat kita gini, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, sekalipun keluarga aku membiarkan aku, sekalipun teman-temanku menyingkirkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Hanya kasih Tuhan yang dapat kita sejajarkan, tidak ada kasih di dunia ini yang dapat kita sejajarkan dengan kasih Tuhan bagi kita. Kasih yang tidak punya menyerah bagi kita. Kasih yang tidak pernah terlambat menolong kita. Kasih yang tidak pernah salah paham akan apa yang ada di dalam hati kita. Kita mungkin bisa salah paham dengan mulut kita, salah bicara, tapi Tuhan gak pernah salah paham dengan hati kita. Tuhan selalu tahu apa yang terjadi dan Tuhan selalu mengerti apa yang kita sampaikan. Tuhan selalu tahu apa keadaan kita dan Tuhan selalu tahu apa yang kita sembunyikan, dan kasih-Nya tidak pernah gagal melaksanakan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita hari ini, kita bersyukur karena ada kasih Allah yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kita. Saya nggak tahu ada berapa banyak dari saudara yang pernah mengalami begini. Saudara memutuskan untuk, udahlah kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan nggak tolong ya sudah. Ya, itu namanya bukan surrender, itu give up namanya ya. Kalau Tuhan tolong, kalau nggak ya sudah, gitu ya. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Kita lebih ke pasrah dalam hidup ini. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu kayaknya udah tidak peduli dalam hidup kita. Tapi sih, saudara bisa lihat hari ini saudara ada di sini. Saudara mengikuti secara online, saudara bisa lihat saudara ada di tempat saudara hari ini. Dan saudara bisa menikmati bagaimana Tuhan itu selalu berkarya dalam hidup saudara. Mungkin di awal tahun ini kita merasa sesuatu yang sangat berat. Kita mungkin ada dalam satu budaya dalam hidup kita yang kita tahu budaya ini harus diberhentikan. Budaya ini harus berhenti. Kita harus mengubah cara hidup kita. Tapi kita nggak tahu gimana harus berubahnya. Dan kita selalu jatuh dalam tempat yang sama. Kita selalu jatuh dalam dosa yang sama. Kita selalu mengulangi kesalahan yang sama. Kayaknya nggak ada yang lain yang kita mau buat. Kesalahan yang lain tidak begitu menarik. Kita mengulangi kesalahan yang sama. Tapi sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita hari yang baru. Saya selalu ingatkan semua jemaat di tempat ini, selama Tuhan masih kasih hari yang baru, berarti
hidup kita belum berakhir. Selalu ada kesempatan yang Tuhan kasih, dan berarti kasih-Nya tidak menyerah bagi setiap kita. Amin saudara. Amin. Jadi waktu kita mau merayakan Natal, coba ingat lagi gini. Kesannya kayak pesan Paskah ya. Tapi sebenarnya saudara, waktu kita merayakan Natal, Kristus lahir ke dalam dunia. Itu juga bukti bahwa kasih-Nya tidak pernah give up bagi kita. Kasih-Nya tidak pernah menyerah. Sebandel-bandelnya kita, keras kepalanya kita. Tuhan masih kasih kita hari yang baru. Senakal-nakalnya kita, sebandel-bandelnya kita, semalas-malasnya kita. Tuhan itu selalu memberikan kita kesempatan yang baru. Kenapa? Bukan karena Tuhan memelihara kemalasan kita, bukan. Tapi karena Tuhan mau. Supaya kasih-Nya mengubahkan kita. Saya berapa hari ini, minggu ini merenungkan satu kalimat saudara, mengasihi Tuhan. Ya, beberapa sudah baca, saya ada tulis di sosial media saya. Saya tulis gini saudara ya, saya waktu itu malam-malam saya merenungkan apa sih itu mengasihi Tuhan? Untuk siapa kita mengasihi Tuhan? Untuk siapa kita mengasihi Tuhan? Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya supaya dia punya rasa aman dari dosanya, rasa aman dari rasa tertuduh ya. Wah, aku merasa bersalah banget nih, ya udahlah aku mengasihi Tuhan lah. Melakukan banyak hal untuk Tuhan. Berikan ini dan itu, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Berikan waktu, tenaga dan semua hal untuk Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan tapi untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan mengasihi Tuhan, itu mengasihi diri sendiri namanya. Itu bukan mengasihi Tuhan, itu mengasihi diri kita. Itu karena kita takut akan hati kita yang kayaknya gak aman kalau kita tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu bukan persembahan namanya, itu namanya kita sedang dipalak oleh perasaan sendiri ya. Kita sedang dipalak oleh perasaan sendiri. Lalu kita mengasihi Tuhan untuk siapa? Kita mengasihi Tuhan ya untuk Tuhan. Waktu kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, itu artinya kita mau belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Belajar memberi hidup untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan belajar untuk kita melaksanakan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Itu mengasihi Tuhan. Nah, seringkali kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar, never give up bagi kita. Dan kita sepertinya mau mencobai kasihnya Tuhan dengan menyukai apa yang Tuhan gak suka. Dengan membawa hidup kita dengan sengaja jatuh dalam dosa. Dengan membiarkan hidup kita terpenjara di dalam sesuatu yang salah. Dan kita berpikir bahwa oke, Tuhan kasih-Mu besar. Saudara, kasih Tuhan besar bukan untuk kita cobai. Kasih Tuhan besar itu untuk kita sadari dan kita hargai. Kasih Tuhan besar untuk kita, bukan untuk kita cobai. Kasih Tuhan yang begitu indah dan beranugerah bagi kita, itu adalah kasih yang harus kita hargai dan harus kita ikuti. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berhenti. Bukan supaya kita tidak berhenti melakukan dosa. Tapi supaya kita berhenti melakukan dosa. Karena ada yang lebih indah dari dosa, yaitu kasih Tuhan bagi kita. Amin saudara. Allah mengasihi kita begitu rupa, bukan supaya kita tidak berhenti melakukan dosa. Rasul Paulus bilang, karena Allah mengasihi kita begitu besar, apakah ini alasan untuk kita melakukan dosa? No. Justru itu adalah alasan bagi kita untuk kita meninggalkan dosa, karena kita tahu ada yang lebih indah dari dosa. Ada yang lebih mulia, ada yang lebih nikmat dari dosa. Namanya kasih Tuhan. Saudara, biarlah ini perenungan di minggu Advent yang ketiga ini membuat kita menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh indah bagi kita, saudara. Tidak dapat kita lukiskan dengan perkataan kita. Kalau kita mau jujur, berapa kali kita jatuh, berapa kali kita lemah, berapa kali kita gak punya pilihan selain jatuh dalam dosa. Berapa kali kita mau gak mau, suka gak suka, harus ada di dalam keadaan yang buruk. Tapi setiap kali itu terjadi, kasih-Nya tidak berhenti mengalir bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ada the identity that set us free. Ada identitas baru yang membebaskan setiap kita. Ayat favorit saya ini, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Saudara, Natal bukan hanya berbicara tentang kelahiran Kristus, tapi juga berbicara tentang pribadi yang baru di dalam Kristus untuk setiap kita. Kita yang dulunya mungkin sekalipun punya ayah dan ibu secara biologis, tapi kita merasa seperti kita terbengkalai, kita sebatang kara. Karena memang ayah dan ibu biologis kita juga manusia, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan urusan dan pekerjaan dan lain sebagainya. Penuh dengan tekanan dan persoalan sama dengan kita. Tapi kita bersyukur kita punya Bapa yang sempurna. Bapa yang kekal. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setiap orang percaya kepadanya, kita dijadikan anak-anak Allah. Waktu kita merayakan Natal, kita sedang merayakan sebenarnya pribadi kita yang dibaharui oleh Tuhan. Dan di pembacaan kita tadi, kita melihat apa yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, kuasa apa yang diberikan kepada kita, bagaimana kuasa itu bekerja dalam hidup kita, kuasanya bekerja dalam hidup kita, seperti yang ada di dalam ayat yang ke-16. Di dalam kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita menerima Kristus, kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan kita. Kita tidak lagi ditentukan oleh trauma masa lalu kita. Kita bukan lagi ditentukan oleh pandangan orang lain. Bukan lagi ditentukan oleh rasa tidak cukup dalam hidup kita. Tapi kita ditentukan oleh identitas kita, pemilik kehidupan kita, Bapa kita yang sejati, namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, biarlah kita memahami hal ini. Dan kita melihat bahwa sebagai anak Bapa, kita memiliki satu kepenuhan di dalam Kristus, yaitu ada kasih karunia demi kasih karunia yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa cemas di dalam perjalanan hidup ini, memasuki tahun yang baru, nanti 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 ini, dan semua orang bilang 2026 lebih gelap dari tahun 2025, tidak peduli segelap apa saudara, tapi kita percaya gini, waktu kita punya Bapa yang sejati, Bapa yang sempurna, gak peduli segelap apa yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara. Kita tahu begini, masa lalu mungkin bisa menjelaskan kita yang hari ini. Karena kehidupan kita hari ini itu dibentuk dari keadaan atau kehidupan kita yang terjadi di hari-hari yang sebelumnya. Tapi anugerah Allah, kasih karunia yang berlimpah di dalam hidup kita, itu yang akan menjadi definisi dari kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Masa lalu bisa menjelaskan kenapa kita jadi seperti kita hari ini. Karena kita yang hari ini adalah bentukan dari apa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Tapi anugerah Allah, kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kita, itu akan menjadi definisi dari kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Saudara, ketika kita menerima kasih Allah yang besar, yang berlimpah dalam hidup kita melihat bahwa kita dikasihi karena kita adalah miliknya. Kita dikasihi karena kita adalah anak-anaknya. Kita dikasihi karena dia mati bagi setiap kita. Kita dilahirkan kembali melalui firman Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sang firman itu. So hari ini saudara, kita melihat dari Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Yesus datang sebagai terang supaya kita tidak hilang di dalam kegelapan dunia hari ini. Yesus tetap mendekat sekalipun kita mungkin berkali-kali menolak dia. Kasihnya tidak menyerah atas hidup kita. Ia menderita, ia memberikan identitas baru kepada kita. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang tidak memiliki identitas ada di dalam dunia. Kita bukan lagi orang-orang yang sebatang kara di dalam dunia. Kita punya Bapa yang menjadi pemilik kehidupan kita. Ia memberikan anugerah demi anugerah dan itu cukup bagi kita hari ini dan hari esok. Saudara, kalau kita melihat apa yang kita baca tadi, boleh minta Joyce untuk mainkan keyboard buat kita. Just play a simple chord. Saudara, kalau kita melihat apa yang kita baca dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18 hari ini, saudara.
Ada satu narasi yang bisa kita temukan di sana, yaitu bahwa bukan manusia yang datang mencari Allah, tapi Allah yang turun dan mencari manusia. Bukan manusia yang berusaha untuk mencari, menemukan Allah. Bukan manusia yang berusaha mencari sang terang itu, tapi sang terang itu yang datang menerangi kehidupan kita, yang hari ini ada di dalam kegelapan. Setiap kita pasti berusaha, selalu terpancing untuk berusaha melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kita. Tapi hari ini ada pesan Injil bagi setiap kita. Allah mengasihi kita karena Allah memang mengasihi kita dan kita adalah milik kepunyaannya. Perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan, karena sebaik-baiknya perbuatan kita sangat minim dengan ketulusan. Kecenderungan kita adalah melakukan sesuatu yang baik supaya kita diberikan yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Kebaikan kita selalu disertai dengan keinginan untuk dihargai supaya kita menerima sesuatu yang lebih. Ada imbal balik dari apa yang kita lakukan. Tapi dari pembacaan kita hari ini, firman Tuhan berkata, bahkan ketika dia ditolak oleh miliknya sendiri, kasihnya tidak menyerah bagi kita. Hari ini saudara, HCC Family yang diberkati Tuhan, mungkin kita menyadari bahwa kita sedang ada di tengah kegelapan hari ini. Mungkin kita tahu kehidupan kita hari ini sedang berjalan di dalam sesuatu yang salah. Mungkin ada bagian-bagian dari hidup kita yang sepertinya kita tahu dengan pasti bahwa ini tidak berkenan. Dan kita tidak punya jalan keluar dari sana. Dengarkan kabar baik buat saudara hari ini. Buka hatimu bagi Kristus. Berikan hatimu untuk diubahkan oleh Yesus. Biarkan Roh Kudus berkarya di dalam hatimu. Engkau adalah anak-anak Allah. Untuk kemuliaannya. Engkau adalah anak-anak Allah yang menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan supaya engkau terus tinggal di dalam kegelapan. Tapi supaya engkau keluar dari kegelapan karena engkau melihat ada sesuatu yang lebih indah dari semua yang ada di dalam sana, yaitu anugerahnya, kasihnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan meresponi firman Tuhan hari ini. Mari kita ambil 2-3 menit. Kita datang pada Tuhan. Setiap pribadi datang pada Tuhan.